Tak ada bedanya dengan Rizik Syihab yang mulutnya kurang ajar itu. Perilaku di atas ditiru oleh bawahan. Makanya, jangan heran mereka itu barbar. Junjungannya aja mulutnya barbar dan kurang ajar. Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI dan salam Nusantara untuk kita semua. Dulu saat saya masih kecil, saya sering mendengar candaan. Sesama tukang becak dilarang saling mendahului. Mungkin ini lebih kepada tata krama, saling pengertian dan saling menghormati antar sesama. Begitu juga dengan para pendemo. Mereka harus saling dukung, harus saling berbagi nasi bungkus dan lain sebagainya. Nah, aksi pada 12 September 2022 kemarin di kawasan Patung Kuda ternyata sempat ricuh. Menurut penjelasan dari polisi, di lokasi ada massa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR yang menolak kenaikan harga BBM. Mereka ini tidak lain adalah kelompok PA212 dan gerombolannya. Lalu, ada kelompok lain yang juga datang untuk aksi dari arah Jalan Merdeka Barat. Kehadiran mereka dianggap mengganggu oleh kelompok PA212 ini. PA212 merasa terganggu oleh suara speaker dari mobil komando kelompok massa yang lain. Sejumlah orang meneriaki orang yang berada di mobil komando tersebut untuk meminta berhenti. Kelompok pendemo lain diduga berasal dari Poros Baru Batavia Memanggil atau PRBBM. Miris, tapi bukan hal yang aneh. Sesama pendemo pun bisa saling bertengkar dan ricuh. Seharusnya polisi biarkan saja mereka saling jambak. Pendemo seperti ini memang kadang tak punya adab dan tak punya etika. Tapi kalau dilihat dari kronologinya, PA212 sangat arogan karena massa itu berorasi dengan mobil komando di sekitar massa GNPR. Mereka langsung berorasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan tolak kenaikan harga BBM dan tolak pasal-pasal kontroversial dalam RUU RKUHP. Setelah itu, massa aksi dari GNPR menghampiri peserta di depan gedung Sabta Pesona. Massa aksi dari dua kelompok berbeda itu pun terlibat adu mulut. Diduga GNPR merasa mereka ini provokator yang ingin menyusup dan memperkeruh situasi. Sesaat kemudian, kedua kelompok massa pun terlibat saling dorong. Sejumlah massa melempari botol dan sejumlah barang lainnya ke arah mobil komando PRBBM. Beberapa di antaranya bahkan memukuli dan mengusir mobil komando dari depan gedung Sabta Pesona. Massa aksi dari PRBBM dan mobil komandonya langsung meninggalkan lokasi. Akan tetapi, massa aksi dari GNPR tetap mengejar massa beserta mobil komando kelompok PRBBM. Di sini pertanyaannya muncul, siapa kira-kira yang arogan? Sudah dibilang kalau PA212 gerombolannya adalah kelompok paling meresahkan di negara ini. Mereka ini gelandangan politik yang kerjanya hanya bikin ricuh. Ada kelompok lain yang ikut demo pun mereka tidak bisa akur. Model begini malah mengaku gerakan pembela rakyat. Benar-benar kampret lah. Emosi saja tidak bisa dikontrol. Disinggung sedikit saja langsung meletup. Mereka boleh senggol, tapi tidak mau disenggol.
Disenggol sedikit saja langsung main kasar dan anarkis. Sok bela rakyat, tapi perilaku sendiri bobroknya kebangkitan. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Jangan berani menyenggol panitia kafing surga kalau masih mau hidup dengan tenang. Karena memang beginilah kelakuan mereka. Mirip preman dan tidak beradab. Otaknya selalu berpikir kasar. Apa-apa harus diselesaikan dengan otot dan kericuhan. Merasa sok suci, tapi kelakuannya seperti preman jalanan. Merasa seperti panitia surga, tapi perilaku dan sifatnya sangat bengis dan menakutkan. Segala urusan diselesaikan dengan intimidasi dan adu mulut. Tak ada bedanya dengan Rizik Syihab yang mulutnya kurang ajar itu. Perilaku di atas ditiru oleh bawahan. Makanya, jangan heran mereka itu barbar. Junjungannya aja mulutnya barbar dan kurang ajar. Lucu melihat tingkah para pendemo ini. Tuntutannya sama, yaitu menolak kenaikan harga BBM, tapi bisa ricuh dan rusuh. Kalau tuntutannya sama, harusnya mereka bersatu dan kompak, sehingga demo itu lebih besar. Ini malah adu otot, seolah ingin pamer kekuatan. Kelompok sebelah memang arogan, tidak cocok dengan kelompok lainnya. Mereka merasa sangat eksklusif akibat terlalu lama dijejali keyakinan bahwa mereka ini panitia surga yang diberi hak untuk mendistribusikan kafing surga kepada umat yang berhak dan layak. Begitulah kira-kira video singkat saya pada kesempatan ini. Marilah kita tetap berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini.